Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukila dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan seks untuk anak usia dini. Diketahui bahwa anak adalah investasi penerus bangsa, maka orang tua dan pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk mengupayakan agar anak-anak perkembangan dan pertumbuhannya optimal dan sesuai harapan. Anak harus dibimbing, dibina, dan dilindungi agar sehat dan sejahtera, baik fisik, emosional, intelektual, sosial, dan seksualnya. Tanggung jawab orang tua bukan hanya mencakup atau terbatasi di kebutuhan materi saja, tapi mencakup juga pada seluruh aspek kehidupan anaknya, termasuk di dalamnya aspek pendidikan seksual. Di sini, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan seks seorang anak, agar kedepannya anak tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Namun, pada kenyataannya, para orang tua menyepelekan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa pembicaraan yang berbau seks adalah pembicaraan yang bersifat tabu. Padahal, pada kenyataannya pendidikan seks sangat berpengaruh pada pergaulan seorang anak yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak ingin benar-benar membicarakan tentang seks. Pendidikan seks sebenarnya pendidikan seksualitas, yaitu suatu pendidikan mengenai seksualitas dalam arti luas. Sedikit sekali masyarakat Indonesia, terutama orang tua, yang peduli akan pendidikan seks dan menempatkan bahwa seks adalah sesuatu yang penting. Bahkan masih banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks pada anak sejak dini dengan alasan anak akan tabu dengan sendirinya. Seks memang masih dianggap tabu untuk dibicarakan oleh sebagian masyarakat kita, terutama orang tua. Mungkin dalam anggapan atau stigma orang tua atau kebanyakan orang, kata ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berbau atau berkonotasi porno, kotor, mesum, dan semacamnya. Padahal anggapan ini belum sepenuhnya benar, bahkan bisa jadi keliru. Sedangkan di sini yang dimaksud dengan pendidikan seks adalah mengajarkan, memberikan pengertian, dan menjelaskan masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan kepada anak. Sejak akalnya mulai tumbuh dan siap memahami hal-hal yang berkenaan dengan seks. Dengan demikian, ketika anak mencapai usia remaja dan dapat memahami persoalan hidup, ia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan tingkah laku Islam yang lurus menjadi adat dan tradisi bagi anak tersebut. Membahas masalah seks pada anak memang tidak mudah. Namun, dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Pendidikan seks wajib diberikan oleh orang tua pada anaknya sedini mungkin. Informasi yang diberikan dalam pendidikan seks diantaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Itu sebabnya pendidikan seks bisa dikatakan sebagai cikal bakal dari pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting. Para ahli psikologi menganjurkan agar anak-anak sejak dini hendaknya mulai dikenalkan dengan pendidikan seks yang sesuai dengan tahap perkembangan kedewasaan mereka. Seiring semakin meluasnya globalisasi di dunia,
banyak masalah sosial yang terjadi. Salah satunya adalah free sex. Di Indonesia, kasus free sex sudah masuk ke dalam tahap darurat yang menyebabkan keresahan para orang tua dan harus mendapatkan penanganan khusus dari berbagai pihak, terutama pihak agama, aktivis pendidikan, dan pemerintah yang punya amanah dari rakyat untuk menyejahterakan dan membahagiakan kehidupan bangsa dan warganya. Media dan fasilitas yang sudah sangat berkembang pesat dapat berpotensi merusak moralitas generasi, tidak diberi imbang dengan kebijakan yang dianggap oleh pemerintah dan tokoh pendidikan dan agama. Perebutan dominasi ke arah kebebasan negatif dimungkinkan akan terjadi jika tidak segera dilakukan antisipasinya dengan cerdas. Kasus pelecehan atau kekerasan seksual semakin marak dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Mereka menghancurkan masa depan anak bangsa. Para orang tua dan masyarakat geram dan khawatir akan kasus ini. Mereka takut hal ini akan terjadi pada keluarga atau anak-anaknya. Maka orang tua harus lebih meningkatkan pengawasan dan perhatian terhadap anak-anaknya. Kejahatan seks pada anak ternyata bukan saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh korbannya. Dalam beberapa kasus yang terjadi, kejahatan seks justru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kehidupan anak. Maka diperlukan pendidikan seks yang diperkenalkan sejak dini. Maka dari itu diperlukanlah yang namanya pendidikan seks atau sex education untuk dapat mengendalikan segala perilaku seks yang menyimpang dan immoral serta tidak sesuai dengan aspek kependudukan masyarakat Indonesia, seperti pendidikan seks yang dilakukan sejak dini pada anak-anak oleh orang tuanya. Dengan begini, maka sedari kecil anak-anak akan tahu bahwasannya ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh ia lakukan terkait perbuatan bermoral dan sesuai dengan aspek kependudukan. Nah, dalam pengenalan pendidikan seksual untuk anak usia dini dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, mengenalkan bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Hal ini untuk memahami tentang berharganya tubuh mereka sendiri untuk menumbuhkan rasa sayang dan dapat melindungi diri. Yang kedua, mengenalkan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ketiga, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keempat, kegiatan praktek langsung tentang toilet training. Nah, di sini peran ayah dan ibu sebagai figur pertama di dalam keluarga, anak belajar seksualitas melalui perilaku atau tindakan orang tua. Contoh, ketika anak akan buang air kecil dan bergegas melepas celananya di depan umum, sebaiknya orang tua mengatakan, "Nah, selepas celana itu di kamar mandi, tidak di tempat terbuka." Kegiatan dapat dilakukan melalui praktek langsung, melalui video-video edukasi, maupun cerita bergambar. Dalam pengenalan pendidikan seks untuk anak, orang tua maupun guru dapat mengajarkan anak
tentang tata cara melindungi dirinya, membimbingnya untuk membedakan sentuhan kasih sayang dan sentuhan yang mengarah pada pelecehan. Anak harus dibiasakan untuk tidak mudah terbujuk dengan iming-iming apapun yang diberikan oleh orang dewasa luar orang tuanya. Mereka juga harus diajari untuk tidak takut mengatakan hal yang sebenarnya pada orang tua jika dia tidak merasa nyaman dengan sentuhan yang diterimanya dari seseorang. Tapi tidak dia anjurkan menakut-nakuti anak karena mungkin akan keliru menafsirkan ke dalam sikap anti-seks ketika mereka dewasa kelak. Perkembangan seks menurut Sigmund Freud dalam teori psikoanalisanya menjelaskan bahwa perkembangan gender dan perkembangan seks terbagi ke dalam 5 fase. Yang pertama, fase oral, yaitu bayi baru lahir sampai dengan usia 1 tahun. Pada tahap perkembangan oral, anak memperoleh kepuasan berasal dari proses menghisap air susu dan memperoleh makan. Yang kedua, fase anal pada usia 1 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak laki-laki melekatkan dorongan fantasinya pada figur ibu dan melihat ayah sebagai kompetitor. Begitu juga sebaliknya pada anak perempuan. Yang ketiga, fase pelik. Pada tahap ini terjadi anak-anak berusia 3 tahun sampai 5 tahun berpusat pada kelamin mereka tersendiri. Pada fase pelik, faktor rasa ingin tahu berkembang pesat pada anak memberikan pengaruh besar pada sikap dan perilaku seksual anak. Yang keempat, fase laten. Pada tahap ini terjadi pada usia 5 tahun sampai dengan awal pubertas. Masa ini periode tertahannya dorongan-dorongan seks agresif. Pada tahapan ini, anak mengembangkan kemampuannya bersublimasi seperti sekolah, mengerjakan tugas rumah, dan bermain atau berolahraga. Nah, pada fase kelima yaitu ada fase genital atau kelamin. Pada tahap ini, kateksis dari masa genital bersifat narsistik, artinya bahwa individu mendapat kepuasan dari simulasi dan manipulasi tubuhnya, sedangkan orang lain hanya sebagai hipnotesis. Kemudian, terdapat dengan indikator tahapan perkembangan seks anak sesuai usia, serta peran orang tua ketika anak ada pada tahapan perkembangannya. Yang pertama, usia 0 sampai 2 tahun. Indikatornya yang pertama, menyentuh alat kelaminnya sendiri. Yang kedua, tidak ada halangan seputar tentang ketelanjangan, keingintahuan tentang tubuh, termasuk alat kelamin. Nah, di sini orang tua berperan. 1. Menjelaskan tentang informasi dasar tentang perbedaan anatomi pria dan wanita. Yang kedua, bantu anak-anak mulai memahami bagaimana berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang ketiga, memberikan jawaban yang sangat sederhana terhadap pertanyaan anak. Nah, kemudian pada usia 2 tahun sampai 5 tahun, yang pertama ada indikator menunjukkan kenikmatan mempermainkan alat kelamin. Yang kedua, penjelajahan yang konsensual dan menyenangkan dengan anak-anak pada usia yang sama. Yang ketiga, bisa mengajukan pertanyaan tentang seksualitas atau reproduksi. Biasanya anak bertanya tentang dari mana bayi berasal ya bun? Seperti itu. Nah, orang tua dapat menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana. Nah, indikator yang keempat,
dapat menunjukkan rasa ingin tahu tentang tubuh orang dewasa. Nah, di sini orang tua berperan sebagai yang pertama, berikan informasi dasar tentang reproduksi, tentang bagaimana anak terlahir dari rahim dan bagaimana manusia membuang air besar dan air kecil. Nah, yang kedua, orang tua mendorong pemahaman dasar tentang privasi dan kapan segala sesuatunya sesuai dan tidak sesuai. Yang ketiga, jelaskan tentang perbedaan antara sentuhan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Yang keempat, orang tua dapat mengajari anak tentang batasan-batasan. Yang kelima, beritahu anak-anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka dan bahwa mereka dapat menolak sentuhan yang tidak diinginkan. Kemudian, pada usia 5 tahun sampai 7 tahun, indikator yang pertama itu ada pemahaman yang lebih dalam tentang peran gender. Nah, yang kedua, bertindak dengan cara yang sesuai perilaku kelamin, karena perilaku dan norma yang diharapkan. Yang ketiga, mengeksplorasi seksualitas dan tubuh. Di sini orang tua maupun guru dapat berperan. Yang pertama, satu, beri pemahaman yang kuat tentang jenis kelamin dan bagaimana anak-anak mengalami identitas jenis kelamin mereka. Yang kedua, jelaskan dasar-dasar reproduksi manusia. Dan yang ketiga, berbicara tentang perubahan fisik yang akan terjadi terkait dengan perkembangan seksual. Tujuan pendidikan seksual adalah untuk membentuk suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak menganggap seks itu suatu yang menjijikan dan kotor, tetapi lebih sebagai bawaan manusia yang merupakan anugerah Tuhan dan berfungsi penting untuk kelanggengan kehidupan manusia. Dan anak-anak itu bisa belajar menghargai kemampuan seksualnya dan hanya menyalurkan dorongan tersebut untuk tujuan tertentu. Dalam memberikan pendidikan seks pada anak, jangan ditunggu sampai anak bertanya mengenai seks. Sebaiknya pendidikan seks diberikan dengan terencana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.